Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Hari Jumat, edisi 12 Mei 2023. Terima kasih Mbak Maca. Mbak Maca, selamat siang. Selamat Jumat barokah. Enggak, orang live orang-orang di Kata anak saya, live kok nggak kemana-mana. Ya pengennya live di rumah, ini kan banyak pekerjaan. Aku tuh pulang sekolah, ini banyak kerjaan nih, daripada aku ngapain gitu. Ya udahlah, aku live ini ngelempiti kumongan. Ini kan ibu rumah tangga, kerjaannya kan banyak, salah satunya ngelempiti kumbahan ini. Tahu nggak, pekerjaan seorang ibu itu bukan ibu yang bekerja itu kan berat ya, udah cari uang untuk biayain sekolah anak, juga untuk menafkahi anak, juga membantu suami cari nafkah, masih di rumah juga masih banyak kerjaan tuh, lipat-lipat cucian yang sudah kering gitu, mana panas hawanya ini, kerjanya aja renga-rengo tuh kan, berminyak tuh, tapi walaupun berminyak masih glow kan. Nih aku, ini baru satu, ini lagi masih banyak, ini daster aku tuh, daster. Mungkin live aku nggak menarik ya, komen dong menarik enggak live-nya. lipet-lipet cucian yang udah kering gitu kan, gaweane kayak orang kur golek duit tok, tapi juga kayak ngapake ya, saya itu ngapak ya, ini udukur golek duit kayak dina semua balikan mandan kasih jam 11 nah semua papaku bocokku jumatan aku Bali. Priye kabare pada Rika, sehat mbok? Mas Ismail, Pak Zulhafli, Dewi Lingga, priye kabare? Apik-apik bae mbok teng kono. Komen don asalnya dari mana? Kang endi asale? Bisa orang apa? Ya wong ngapak asli Banyumas. Ki aku bali kerja, gue isire ngarengo kayak iki gaweane pirang-pirang nunggu nang omah. Lagian nglimpeti kumbahan, gombalan-gombalan dilimpeti. Oke. Arab apa Bali ya kerja, orang nama ndege. Jadi nek jenengane ibu gue mulane wong aja wani-wani karo biung. Ya, biung gue berjuang wanake ya kulit pangan ya nang omah kadang-kadang akeh gawean nang liputi kumbahan nang ngombai nang masak tak sambil live bukan sing pengen nonton wis dipeseni kon live ya aku manut live ki kumbane si akeh ki tutup di silawang aku iya pantesan orang kayak gombalan wah wis dintasi anak wedon tapi ora ana sing limpeti yang limpeti ki dilimpeti ya karo nyanyi ya kena nyanyi apa sih ben aja bosen karo gelu-gelu rasa nyanyi ya. Apa patut sini live wong live kan live dodolan apa live masak apa live sing menarik nyong malah live nglimpeti gombalan. Jadinya orang menarik ya wong live ngene nglimpeti gombalan. Asa-asa nyapu biasa banget. Lah bingung nyong arep live apa kok. Saya kene live masak lagi ora masak. Arep live sing keren-keren kan ora duwe duit kok keren-kerenan badah wis enteng duwite ya gari estetik paling ya gari go lesir wis wingi badah makan-makan wis ya ora ketang edekan ya maring mall tuku klambi tuku apa kae wingi sandale anake wis iki kan tuku sandal wis tuku sepatu wis wanake
Biungnya sih ora dipikir ya. Biung kadang-kadang anu yang penting anaknya seneng. Biungnya ya terima anu nek sing murah-murah, nek anaknya kadang pengennya sing mandan larang. Aku anu ora branded lah, barang branded eman-eman tuku barang branded. Sak kelambi regane larang pisan, masane 1 juta munggah lah. Larang temen bobeh. Mending duitnya dicelengi nggo sekolah anake. Terus sepatu ya online bae sing murahan. Sing bangsane 100 munggah sithik lah cak katuwen. Tiba munggah keduren. Dan sing nonton siji bae ya kan mau ya. Apa kur mampir-mampir tok pada? Hah? Sebelah kamar. Kepengin nonton live ku apa mangan seblak apa jare ki? Mangan seblak yang ku awan paling ora siki. Nyanyi apa? Glowing banget ya aku ya, ternyata ke. Glowing ternyata ke. Awone original. Di keranjang kuning. Klik keranjang kuning urung ke keranjang. Bisa. Ya. Gaptek sih dadine. Oke, kan glowing kan. Oke. Iya lah, gimana itu bagus tanya. Anu carane kepriye men keranjang kuning Kak? Tulung Kak. Oke. Download TikTok seller. Oke, kan apik kan? Oke. Wajahku mbok. Glow mbok. Bangun tidur langsung glowing. Ki ora pati nganggo kae kok ora pati nganggo apa jenengane? Ora pati nganggo filter kok aku kayane. Ya memang kayak iki ya kenapa glowing karena kemringet bali nyambut gawe panasen kemringet kuwi dadi mandan glowing keringet tapi ya lumayan lah ya mandan aja mbok tua-tua. Ini pada ngumpul glewean karo inyonge wong Kroya, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Anakku telu. Sing gede dewek lagi ngaji karena orang kelenti emong sing nomor loro lagi kuliah skripsi. Ayu lu anakku. GR. Siapa sing kepengin dadi mantuku jajal tap-tap layar nek kepengin dadi mantuku. Nek sing tap-tap layar engko dadekna mantu jal. Siapa sing arep tap-tap layar? Malah ora ana sing tap-tap ya wis lah ora apa-apa. Anakku loro sing gelem timong loro sing siji kuliah nang jurusan keperawatan S1 lagi skripsi sing nomor loro lagi sekolah SMP kelas 10 tapi nyambi mondok dadi aku nang omah karo wong telu bojoku karo anakku sing kuliah kuwi engko delamaning mangkat maring ana ngalor Prokerto jadi aku kur karo bojoku tok nang omah kuwi liwete ora akeh di TikTok ya liwete ora akeh liwete sedidik bae ngirit ya karena nuran anak keluargane kadang ya jangan tukulah ora masak dadi arep live masak ora aku paling tuku jangan nek esuk-esuk jalan sehat kegiatanku nek esuk-esuk bar subuhan kayak aku jalan sehat karo bojoku terus bar jalan sehat aku kerja mulang momong bocah bali momong bocah nang sekolahan gari momong anake dewek cuman aku wis gede-gede gue paling omah ya gari nyambut gawe awan-awan iki jane Kak aku cut kayak Kak apa jenengane cut sunscreen Kak sunscreen sing original oke aku arep percuma ora kanjang kuning yang kok ngesuk tuh lihat apa anu cut aku ngarep bali sekolah walaupun ya? Ini sopan dikit ngapain aku nggak sopan apanya yang nggak sopan
Apanya Mbak Mas Dewas yang nggak sopan apanya? Aku kan ngomongnya Jawaan. Jawaan bukan berarti nggak sopan ya. Wong Jawa yang ngomongnya kayak gie, ngapa-ngapak, kayak takon nong yang apak nih kalau percaya. Ya selalu sopan lah, gimana aku nggak sopan? Aku biasa aja ngomong. Esok lagi harus bisa live. Ya. Asik laundry apa maksudnya? Hah? Itu Bu yang asik laundry. Aku nggak paham apa yang kamu omongin. Mungkin kon laundry, Bu, manajer. Oh, Niku, Mbak. oh, laundry ya. Itu kan tadi saya sudah bilang kalau yang namanya seorang Ngirit. ibu itu harus hemat. Hemat bukan berarti pelit loh ya. Beda konotasi hemat sama pelit. Kalau orang pelit itu buat ngapa-ngapain itu eman-eman gitu atau ragu-ragu atau eman-eman ngeluarin duit di segala hal gitu kalau pelit. Tapi kalau hemat itu beda. Misalnya gini, kalau aku bisa nyuci sendiri, kalau ada mesin cuci, kemudian aku bisa nyetrika sendiri, ngapain aku mesti ngelondri gitu loh. Kan uang laundrynya bisa untuk biayain sekolah anak. Tuh, karena kan biaya sekolah juga tinggi sekarang kan, bisa buat beli bensin untuk anaknya gitu loh, bisa beli buku gitu, atau untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya primer gitu. Kalau selama apa yang oh ya, buat Arif Riwai, salam kembali. Semoga bisa melanjutkan ke sekolah yang diimpi-impikan dan diidam-idamkan. Dan semoga menjadi anak yang selalu sukses dan soleh. Untuk Arif Rifai dan oh, komentar apa sih? Nggak sopan apa? Ini pulang sekolah ya. Ini resep ya. Ini ada apa yang namanya ini? Aku ada kosmetik nih, ini kosmetik wajib. Ini adalah sunscreen SPF 50 PA++ ya. Walaupun saya berada di dalam ruangan, tapi tetap harus pakai yang namanya sunscreen gitu. Besok klik di keranjang kuningku besok. Aku belum punya keranjang kuning gitu. Nah, kalau pulang kalau SPF 50++ itu kalau sekitar 4 jam lah. Kalau 4 jam itu harus dipakai lagi. Pakainya nggak usah, harusnya sih agak banyak, tapi kalau saya hemat jadi nggak banyak-banyak lah ya. Ini mudah sekali di blend ya. Nih mereknya ini nih. Originot kelihatan nggak Originot? Nah, di blend nah gitu. Ini kosmetik lagi viral ini. Nah, mudah sekali blend kan, tuh tambah glow kan. Perawatan ya. Tuh. Aku tapi belum punya keranjang kuning ya, besok lah. Ini nanti anakku yang nggak gaptek tak suruh ngajarin aku dagang online lah. Nih. Tuh. Walaupun di dalam ruangan tetap harus pakai sunscreen. Jadi sunscreen itu sebenarnya bukan perawatan, perlindungan namanya, lebih tepatnya perlindungan. Karena efek buruk sinar matahari itu sangat berbahaya untuk kulit kita, terutama kulit-kulit seperti saya ini yang udah manula ya. Jadi harus sering dilindungi gitu dari pengaruh sinar matahari. Kan kebanyakan orang itu taunya kalau sunscreen itu dipakai di tempat terbuka. Sebenarnya enggak, di dalam ruangan pun kita harus dilindungi wajahnya, karena kadang-kadang kan ada cahaya yang menerobos masuk ke dalam rumah. Juga kadang-kadang ada apa ya namanya, panasnya kompor gitu, ada panasnya kompor, terus panasnya lampu juga kan, kadang-kadang lampu. Nah, kalau kita sering pakai sunscreen
Ini melindungi banget ya, dan bagus banget, teksturnya lembut, terus ngeblend gitu. Di blendnya gampang banget ya, tuh kan. Tergantung ya, mau SMA apa SMK ya, semuanya punya kelebihan masing-masing gitu. Kalau SMK itu sekolah menengah kejuruan, berarti kan sudah penjurusan penuh gitu. Penjurusan penuh artinya di situ pelajarannya sudah, misalnya SMK jurusan otomotif, berarti jam yang paling banyak adalah jam praktek. Otomotif berarti mesin ringan gitu. Kalau kamu jurusan misalnya SMK jurusan akuntansi, berarti pelajaran yang paling banyak, jam yang paling banyak adalah perhitungan akuntansinya gitu. Untuk yang lain-lain lebih sedikit jamnya. Kalau di SMU itu jurusannya untuk di Kroya sih hanya IPA dan IPS kebanyakan. Kalau IPA berarti jam yang paling banyak itu jam-jam matematika, fisika, dan biologi. Kalau yang di jurusan IPS itu berarti banyak materi ekonomi, akuntansi juga ada, sejarah dan geografi. Jadi sifatnya kalau SMU itu sekolahnya masih umum, walaupun ada penjurusan tapi pelajarannya masih umum. Kalau di SMK sudah penjurusan dan juga pelajarannya sudah khusus, sehingga kalian lulus SMK nanti punya keterampilan sesuai jurusan kalian. Kalau yang SMU itu berarti pelajarannya masih bersifat umum, tapi dua-duanya punya punya kelebihan masing-masing. Artinya semuanya bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Sekarang kan lebih luas ya, walaupun IPS masih bisa memilih jurusan-jurusan IPA. Tapi kalau yang SMK itu nanti bisa langsung kerja. Tapi kalau SMK mau kuliah juga boleh, bisa gitu. Ya, sesuai dengan minat, kemampuan kalian, bakat dan kemampuan masing-masing. Makanya kalian itu harus tahu potensi diri. Aku senengnya di mana nih gitu. Ya, misalnya ada seorang anak nih senengnya kalau kepeminatannya kok aku suka sekali ya yang namanya benerin motor, modif-modif, benerin motor gitu. Kalau motornya rusak, bapaknya bisa betulin gitu. Itu berarti bakatnya memang di mesin gitu misalnya. Atau senang banget sama komputer, pinginnya di depan laptop terus atau di depan komputer, suka sekali gitu bikin desain atau bikin program-program, atau pokoknya senang, hatinya senang gitu kalau ada komputer tuh hawanya pengen utak-atik punya itu atik. Mungkin kalian berarti di multimedia, di teknik multimedia atau di informatika atau sekarang TKJ teknik jaringan itu ya, komunikasi jaringan gitu, bisa masuk ke situ. Jadi kenali diri masing-masing, kenali bakat masing-masing gitu. Jadi semua profesi itu sebenarnya bagus ya, baik gitu. Yang penting positif itu baik ya. Semua bisa mengembangkan, tapi memang kalau punya kemampuan jangan hanya satu bidang gitu. Misalnya kayak Bu Guru nih, Bu Guru kan guru, tapi Bu Guru punya peminatan ke kecantikan gitu, agak seneng dandan gitu ya, nggak banget tapi seneng dandan. Maka Bu Guru sebenarnya bisa juga kalau misalnya Bu Guru jualan kosmetik online misalnya, berarti ada bakat, karena kan bisa menunjukkan kepada kepada penonton di media mana, misalnya di TikTok apa di Facebook apa di di TikTok, di Facebook atau di IG gitu. Bu Guru bikin konten, misalnya konten untuk jualan, atau Bu Guru bikin salon gitu, nggak apa-apa. Jadi selama kita itu masih muda, kalian kan masih muda kalau Bu Guru udah tua. Kalau masih muda itu kembangkan segala bakat. Masak harus dipelajari juga, apapun dipelajari ya, apapun dipelajari. Nanti fokusnya kira-kira kemana gitu, yang lebih dipilih gitu. Karena kalau keterampilan boleh banyak, tapi fokus memang harus satu bidang misalnya gitu. Tapi kalau bidang lain itu memang menghasilkan, why not, kenapa tidak gitu.
Kayak Bu Guru ini misalnya, Bu Guru kan guru ya, berarti Bu Guru fokusnya ke guru, tapi Bu Guru punya kepeminatan ke kecantikan, ya boleh dong Bu Guru bisnis kecantikan, misalnya jualan kosmetik gitu. Atau mungkin kalau kalian punya bakat misalnya nyanyi gitu, nggak harus jadi penyanyi gitu, tapi kita lihat kalau kemampuan kita untuk menyanyi penyanyi internasional atau nasional sulit ya, kita kalau kita asah kok, kita mengasahnya itu terlalu lama, itu ikut kecurangan nggak dapat ya, kita mesti cari yang kira-kira kita bisa menghasilkan apalah gitu ya, karena pada dasarnya tidak ada orang miskin loh, adanya orang males gitu. Jadi apapun, kalau ibuku bilang naik obah ya mama, ibuku bilang gitu. Kalau bahasa Indonesia, kalau bergerak ya makan, tapi kalau bahasa Jawa naik obah ya mama. Jadi orang itu kalau obah mamah itu artinya orang yang mau berusaha, insya Allah pasti ada hasilnya. Orang yang mau bekerja pasti makan lah, nggak ada orang kelaparan. Orang kelaparan itu kan kadang-kadang mungkin dia nggak mau kerja, dan kerjaan nggak usah pilih-pilih, nggak usah gengsi-gengsi gitu, apapun dilakukan. Guru nggak jadi guru juga, kalau misalnya guru nggak jadi guru misalnya ya Bu Guru maulah misalnya jadi pedagang keliling gitu, yang penting kan anaknya bisa sekolah, bisa makan yang 3 kali sehari yang bergizi gitu. Tapi alhamdulillah guru dulu bisa jadi guru, tapi kalaupun tidak ya apapun dilakukan, yang penting halalan thayyiban berkah gitu. Jadi nggak usah gengsi gitu. Saya juga nggak gengsi, barang-barang saya bukan yang mahal-mahal, bukan yang branded gitu. Saya malah ada orang kalau yang beli barang branded gitu sayang gitu kan, bisa untuk yang lain gitu. Mungkin ya karena mungkin basicnya saya adalah orang yang humble, sederhana, jadi kalau lihat barang yang mahal itu gimana. Kayak misalnya ini kosmetik yang saya pakai ini Original itu nggak mahal loh. Ini satu paket kemarin saya beli hanya 142 ribu, itu sudah ada apa ya, sabun wajah. Nanti tak tunjukin semuanya Kak, biar ini Kak ditunjukin semua. Saya beli kemarin online 145 ya, itu dapat semuanya. Lihat nggak ada perubahan kan, saya tuh lihat ya, itu 145 udah dapat semuanya. Jadi kadang-kadang kan kalau orang krim yang mahal yang 300-400 gitu, kalau saya heman-heman beli aja yang nggak terlalu mahal lah gitu. Sudah ada apa ya namanya, kemarin aku beli ada toner ya, toner terus ini tak tunjukin nih, toner silvernya mana, ini toner dari Original ya, ini bagus banget. Kalau pertama kali aku pakai ini, pakai toner, pakai sabun wajah dulu, ada sabun wajah Kak, sebentar. Kamu tahu nggak urutan pemakaiannya? Nah, ini tak tunjukin satu, nanti tak tunjukin ya aku pakai apa. Tahu nggak, umurku itu udah kepala 5 loh. kepala 5 itu berarti kan udah tua banget aku ya. nih kalau pagi bangun tidur aku pakai sabun wajah ini, sabun wajah dari Original. Itu 100, kemarin aku beli 145, ini udah sabun wajah. Habis sabun wajah tapi beda retinolnya berapa Kak? Nih sabun wajah ini pagi-pagi pakai ini, habis itu pagi pakai ini, terus aku pakai toner. Ini tonernya dari Original, toner. Habis pakai toner kemudian aku pakai serum, ini serumnya ya, serum. Terus setelah serum pakai moisturizer. Habis pakai moisturizer biasanya aku pakai krim siang ya, krim siangnya beda lagi, aku pakainya dari Jestam. Nah setelah ini baru aku timpa pakai sunscreen SPF 50++, yang ini yang tahan hampir 4-5 jam.
karena saya di sekolah kan sekitar 6-7 jam ya, kadang saya timpa lagi kalau agak siang seperti ini. Nah setelah itu ini segini, masih ditambahin ada krim mata, belum saya bawa ke sini. Ini hanya 140 sekian lah ya. Kebetulan ongkirnya aku gratis di TikTok, karena memang kan di TikTok kalau kita buka di keranjang itu kan suka ada voucher ongkir, itu aku klik terus aku beli. Ini segini, masih ditambah krim mata ya. Krim matanya ada, tapi nggak bawa ke sini. Berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu 145.000 sekian ya. Kemudian kalau malam juga pakai kayak gitu, urutannya sama ya. Urutannya aku pakai sabun wajah, toner, serum, sabun wajah, toner, serum, tapi mau jatuh. Ya, toner sama ini, sama kalau malam aku kan nggak pakai krim, nggak pakai sunscreen ya, cuma ini aja 4 ini. Itu masih ada krim matanya belum saya bawa ke sini ya. Plus krim mata aja 6 item ya, harganya 145. Kemudian kalau malam, setiap malam, enggak setiap malam, 1 minggu 2 malam lah ya, atau 1 minggu 2 kali aku pakai retinol. Ini beda dengan yang tadi. Ini harganya berapa ya Kak kemarin Kak? Ini berapa harganya? 40.000. Ini untuk retinolnya. Retinolnya dipakai kalau malam, jangan setiap hari, seminggu 2 kali lah gitu. Jadi kalau setiap hari itu pakai itu tadi yang 6 item tadi. Berapa malam, misalnya satu malam Selasa sama malam Jumat misalnya, kita pakai retinol. Retinol ini bagus banget ya untuk kulit. Tapi yaitu kalau pakai retinol siangnya mesti dan wajib pakai sunscreen. Gitu penjelasan sedikit dari saya, dan saya merasakan manfaatnya banyak banget ya. Dari Original ini saya pakai belum lama tapi udah kelihatan tuh, kelihatan lumayan glowing. Begitu Beb. Uh, 2.500 yang suka. Terima kasih sekali yang sudah tap layar. Itsu Vita, Astaf Fahmi, Mam Isai. Terima kasih, selamat siang. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, barangkali ada yang masih belum jelas, nanti aku jelasin. Leo, terima kasih mau jalan-jalan. Jesse, see you. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini aku sambil ngerjain pekerjaan rumah ya tadi. Bila bentakan kecilku buatmu patah hati, lebih kejam dunia ini kan menghakimu. Engkau hari ini, kau harus hebat, kau harus kuat, permata hatiku. Bila bentakan kecil buatku patah hati, lebih keras lagi dunia ini kan menghakimimu. Ku bentuk dirimu seperti hari ini,
Oh harus hebat, oh harus kuat, permata hatiku. Inilah bentakan kecil buatku tuh. Aku lagi suka banget sama lagu itu. Lagunya Virgon ya. Jika kau mengerti. Ini aku juga sekali sama lagunya Admes Kalameng yang judulnya apa ya? Yang gini. Apa ya lagunya Admes Kalameng? Bentar ya, aku tak ambil makan sambil makan dulu ya. Mau makan apa? Ketuk guys, ketuk. Aku mau balik mau nang sekolahan ana bakul janganan sing sok mampir-mampir. Senene Mbak Isti wong kali salah. Piye nggawa ketuknya budin. Tahu nggak budin? Budin itu ketela apa ya ubi kayu ya, ubi kayu itu budin ketela ya. Itu ditumbuk ya, udah dibuka terus digodok gitu di dang apa digodok terus ditumbuk gitu, ditumbuk kasih gula dikit terus kasih kelapa kayak gini nih. Ini namanya getuk enak, murah, kenyil rasanya enak, kenyil nih. Makan dulu. Ini mengenyangkan. Nah saya suka loh. Ini kalorinya nggak terlalu tinggi, bagus dimakan untuk pencernaan juga bagus. Ini wong betuk. Di Kalang juga banyak ya makan kayak gini ya, getuk. Ini pakaian plastik tadi. Jadi aku kadang-kadang ngurangi nasi, kalau makan nasi dikit aja. Kadang tak selingi sama kudapan kayak gini, misalnya getuk, grontol, ngerti lah grontol. Grontol itu grontol ke jagung sudah dirontokin gitu, dari godok dirontokin. Ini grontol, kasih ini juga, kasih ampas. Aku suka sekali makanya harganya juga kelihatan setengah gitu karena enak, murah, paling 1.000 kadang 2.000. Cara Jawane buket, nanti orang buket Nggak kepake. kenyil buket, ada gurih-gurihnya, ada manisnya, enak pokoknya. Alhamdulillah Mas Udung sehat.
Gimana kabarnya? Saya juga di situ. Saya dan Bagai tentunya ya. Jumat barokah. Udah makan belum? Ini aku lagi makan getuk. Rumahnya Mas Ledung mana sih? Komen dong. Ini tadi ada request dari anak-anak, saya suruh live, katanya lama saya nggak live. Memang ya, saya udah lama nggak live, makanya ini live. Ledung rumahnya mana? Ledung udah makan belum? Harus mau marah bukan. Chandra As Bintang. Duh, enaknya kenyang. Enak, kenyang, dan terus menyehatkan, non kolesterol. Karena itu kan kalau geduk itu kan, kalau bukan geduk goreng ya, kalau geduk goreng itu kan digoreng. Kalau geduk ini nggak digoreng, cuma ditumbuk karo alu, ditumbuk karo alu, terus udah nyampur, terus dikasih gula dikit, udah gitu terus dikasih ampas gitu. Jadi nggak pakai minyak sama sekali. Rasanya manis, mantap. Oh iya, Sukabumi Bu. 9. Masa Sukabumi jauh banget. 9H 9H, tapi rumahnya di Sukabumi. Terus kalau mau berangkat sekolah naik apa? Terbang. Mas Lana ini dulu murid saya loh, Lana Sutrisna. Sukabumi, berarti berangkatnya naik apa sekolah? Udah makan belum? Makan pakai apa? Oh, alumni. Iya. Selamat siang Mas, gimana kabarnya? Oh, sekarang sudah di Sukabumi, kerja ya di sana. Sukses selalu ya. Guru doakan menjadi orang yang sukses. Harus kuat ya, namanya orang merantau. Guru juga pernah merantau. Namanya orang merantau itu kan nggak gampang. Kalau dulu di rumah apa-apa kan diurusin orang tua. Kalau sekarang harus bisa mengurus diri sendiri gitu. Jadi disiplinnya harus, jam berapa saya harus mandi, jam berapa saya harus makan, jam berapa saya harus kerja, jam berapa saya harus istirahat gitu. Harus di schedule biar waktunya itu terkoordinasi dengan baik gitu. Jadi tidak ada waktu yang disia-siakan. Paling kalau istirahat gitu, lagi istirahat ya bolehlah kita agak hiburan dikit ya, buka TikTok, buka IG, tapi scroll, tapi jangan lama-lama. Harus ditentukan, misalnya aku mau scroll nih setengah jam atau 15 menit ya harus disiplin. 15 menit selesai gitu. Halo Nasya, selamat bergabung. Guru juga ini punya akun itu pengennya berdagang gitu, cuma kan nantilah pelan-pelan gitu sambil melihat sambil ngelihat pasar gimana gitu. Jadi memang media sosial itu kita gunakan sebaik-baiknya, selain untuk cari teman juga kalau bisa untuk yang menghasilkan. Dagang itu tidak harus misalnya pokok gitu pokoknya apa aja gitu, yang penting halal. Misalnya ada yang jualan ada yang jualan bunga gitu ya, jualan bunga aja laku lah. Itu suami saya kemarin beli pohon anggur 100.000 online. Kalau yang suka tanaman jual tanaman gitu, nggak apa-apa. Kalau yang sukanya ngonten jualan itu aja, bisa jualan mic ya,
apa jualan apa namanya yang buat stand apa itu holder apa untuk konten kayak gitu, jualan mic atau jualan yang head kayak gini gitu, nggak apa-apa. Misalnya kita jadi apa ya, afiliator gitu, kalau nggak ada modal apa-apa, belajar semuanya kan, cari uang nggak, jangan hanya satu jurusan saja, kalau bisa berapa jurusan kalau cari uang. Oke, jadi kalau cari uang itu selama ada kesempatan kita ambil. Memang uang bukan segala-galanya, tapi uang itu kan penting untuk hidup dan kehidupan. Apa-apa kan diberi pakai uang, bukan kita mata duitan. Kalau kita pengen gizi yang cukup gitu kan, kalau kita hidup itu kan gizinya harus cukup. Kalau gizinya harus cukup itu kan makanan dibeli juga pakai uang. Jadi kita pandai-pandailah kita untuk memanfaatkan waktu dan untuk bekerja gitu, dan mendapatkan uang yang berkah. Karena masuk surga juga butuh biaya ya, karena kita kan mau sedekah gitu. Sedekah ya memang tidak harus uang, tetapi kan biasanya kalau sedekah itu tidak harus uang loh ya, bisa menyingkirkan yang namanya pecahan kaca dari jalan, itu juga sudah apa namanya, dapatkan pahala gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen umroh, pengen haji, pengen sedekah, pengen berbagi, itu kan juga kalau ada nilainya itu kan lebih bermanfaat gitu. Jadi ya cari uang ya perlu gitu. Yang penting caranya harus cara yang baik, cara-cara yang halal, cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, manfaatkan kesempatan. Karena muda itu menurut Bu Guru ya, muda itu adalah kesempatan. Karena ketika muda kan tubuh kita masih kuat, tulang-tulang kita masih kuat, badan kita masih kuat, pikiran kita juga masih kuat gitu. Untuk berpikir, untuk belajar itu masih kuat. Tapi kalau udah usia 40 tahun ke atas itu kan udah mulai menurun gitu, badan sudah mulai gampang capek gitu, untuk penampilan juga sudah mulai berkurang ya, udah mulai berkerut gitu. Jadi tapi Bu Guru sih pede aja gitu, tapi kan kalau masih muda kan kelihatan fresh gitu, jadi belajar apa-apanya fresh lah ya. Cara berpikirnya, badannya juga masih fresh. Makanya gunakan kesempatan di usia mudamu sebelum datang usia tua. Jadi kalau manusia itu sebaiknya berakit-rakit ke hulu, tuanya berenang-renang kau sepian. Jadi kalau muda bersakit-sakit dahulu, bersenang-senangnya kalau sudah tua. Itu artinya bahwa ketika muda kita berjuang, kalau sudah tua menikmati perjuangan. Bukan ketika muda bersenang-senang, tuanya berjuang. Kebalik. Kalau masih muda tidak menggunakan kesempatan dengan baik, akhirnya datang usia tua. Padahal yang namanya usia tua kan rapuh ya, kalau tenaganya udah berkurang gitu. Makanya nggak maksimal kalau kerja juga gitu. Nah, kemudian karena kita sudah tuanya itu butuh ya, kita kan kalau udah tua kan biasanya suka nggak seperti dulu gitu, kadang ada sakit-sakitnya. Sementara kita harus berjuang dengan badan yang rapuh gitu ya, karena kan sudah mulai osteoporosis gitu, sudah mulai ada darah tinggi, sudah mulai ada kolesterol, kadang-kadang ada gula gitu kan. Berarti kan badannya sudah nggak kuat lagi. Mudah-mudahan sih sehat gitu. Tapi kalau orang tua memang rentan. Karena apa? Kalau orang sudah usianya tua, 50 tahun, 60 tahun, itu mengalami penurunan fungsi organ tubuh ya. Jadi misalnya badan-badannya ini nggak, kalau kerja capek dikit capek, kalau kerja capek dikit kadang bisa sakit gitu. Kayak saya misalnya, saya minum es gitu ya. Kalau dulu saya minum es waktu saya masih muda, minum es itu ya biasa-biasa aja.
nggak masalah minum es mau 2 gelas mau 3 gelas. Tapi kalau sekarang misalnya panas nih kayak gini, aku pingin minum air dingin gitu, air putih dingin menurut aku, karena aku kan kalau teh manis gitu Kak mengurangi manis. Nah, aku minum air putih dingin karena untuk biar nggak panas gitu, tapi malamnya kadang pilek, padahal dulu nggak waktu muda. Berarti kan tubuh saya sudah mulai mengalami penurunan daya tahan karena faktor usia. Maka kalau kita udah tua kayak gini kayak Pur gitu harus punya tabungan gitu. Kenapa kok harus punya tabungan hari tua gitu? Ya karena kasih anak itu kan kadang sepanjang kala. Bukannya saya mengecilkan anak saya mungkin menyayangi saya gitu. Tapi kan kalau kita terlalu berharap sama anak saya nanti kan punya keluarga juga, punya anak juga gitu. Saya kalau minta sama anak kan nggak enak gitu. Kalau dikasih nggak apa-apa, kalau minta kan orang tua biasanya nggak enak gitu. Makanya kalau kita punya tabungan, kalau misalnya anaknya nggak kasih, kita sudah punya tabungan gitu. Menabungnya kapan? Ya ketika muda, karena ketika muda kita tenaganya masih kuat gitu. Kalau udah tua seperti saya seperti ini itu ya harus dibagi waktunya, istirahatnya harus cukup. Jam 9 malam saya udah tidur, saya bangun jam 4, setengah 4 gitu. Jadi saya nggak bisa tidur terlalu malam, mau sakit, jadi dijaga. Kalau pagi olahraga sebentar gitu, dan kalau capek ya segera diatur sendiri. Oh saya kok capek nih, kurang tidur gitu, diatur sedemikian rupa sehingga antara keseimbangan antara badan yang memang sudah nggak seperti dulu lagi dengan ritme kerja yang juga jangan terlalu forsir. Siang juga HS also, selamat siang. Mas Ledung bergabung lagi. Oh masih Bu Hera, masih ada kok itu akun TikToknya Bu Hera. Ada akun TikToknya, dicari aja, itu ada akun TikToknya Bu Hera. Kamu bisa main-main ke akunnya Bu Hera kalau kangen. Ini HS Allsop itu alumni apa masih di SPR? Hera sama Hera Hindriawati. Oh ya. Alumni tahun berapa Mas? 2011, lumayan lama. Sekarang lagi di mana ini? Oh Hendri, iya Hendri, aku lupa wajahnya. Guru dulu ngajar kamu nggak? Oh 8C wali kelasnya saya. Dulu pernah saya jadi wali kelasnya ya. 8C 2011. Lupa loh wajahnya. Iya. Biasanya gurunya lupa, tapi kalau ketemu gitu ya, seorang guru kalau ketemu itu pasti inget gitu. Kayak kemarin kebetulan SMP 2 kan makan bakso ya di sekolah, ibu guru itu pesen bakso gitu di sekolah. Itu murid nggak ngomong gitu sama Bu Guru, tapi Bu Guru ngomong, ini kayaknya murid saya loh. Saya bilang gitu, iya ya murid saya, iya Bu gitu. Jadi kalau ketemu itu feelnya Bu Guru itu, ini murid saya gitu, tapi nggak tahu namanya. Iya masih sama lah, sama Bu Arinto. Sama-sama galak nggak Bu Guru waktu dulu ngajar kamu? 2011 loh. 2011 itu saya itu kalau 2011 itu masih di Kulon. Saya rumahnya dulu masih di Kulon, sekarang kan saya sudah pindah ke Pucung. 2011 itu siapa ya angkatannya, siapa ya 2011, bentar tak ingat. Oh ya lewat rumah ibu, berarti kamu rumahnya Bajing Kulon apa? Iya sekarang pindah ke Pucung, dulu di Bajing Kulon ya kamu ya rumahnya ya. Apa di Sigadung? Oh Kedawung, iya Kedawung lewat Sigadung ya, yang
Kedawung yang ada itu apa namanya, ada jembatan kan, Kedawung yang ada jembatan itu jembatan yang bawahnya rel kereta api, terus atasnya ada jembatannya, itu kan Kedawung. Kan bisa lewat Sigadung kan lebih dekat ya, cuma melewati sawah gitu, lewati sawah terus jalan belok udah sampai ya kan. Kalau Kedawung lewat Sigadung itu lebih cepat ya Mbok. Sekarang posisi masih di Kedawung apa udah pindah, apa kerja apa gimana? 2011, kalau 2011 lulus kan berarti kamu udah lulus SMU juga ya. Kalau 2011 berarti 2011 umur 13, sekarang 2023, sekarang berarti kamu umurnya sekitar 26 ya, 26 tahun ya, 26 tahunan. Udah nikah belum nih? 26 tahun kan 13 ya, 13 sekarang 2023, berarti sekitar umur 25-26 gitulah ya. Merantau di Karawang, oh ya kerja di Karawang ya, sukses selalu ya. Apa ya namanya, jauh dari orang tua, tapi itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itu adalah makanya Bu Guru sering mengajari murid-muridnya untuk mandiri, untuk selalu apa ya istilahnya nggak tergantung sama orang lain. Itu artinya kalau merantau kan jadi kerasa yang namanya merantau itu kan nggak mudah ya. Ya sama kamu juga sehat di sana ya, sabar ya, namanya cari rezeki di apa di perantauan itu, di situ harus di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kamu cari saudara di sana, baik sama lingkungan gitu. Bu Guru gitu, kalau Bu Guru merantau misalnya, Bu Guru juga pernah merantau dulu di Bandung sekolah, kemudian Bu Guru pernah kerja juga di Lampung. Itu kita apa ya namanya, kan merendah bukan berarti rendah gitu ya. Kita merendah dalam arti merendah itu ya tanya dulu sama orang, kalau ketemu orang di jalan kita tanya dulu gitu, nggak apa-apa lah. Kalau kita punya apa sedikit kasihkan gitu. Jadi akhirnya jadi kayak punya saudara gitu di perantauan, tapi serasa banyak saudara gitu. Malah sampai sekarang yang dulu saya pernah merantau di Bandung, kemarin lebaran aja ketemu lagi. Saya ke rumahnya, kebetulan kan sama dia di Sokaraja, saya ke Sokaraja. Besok lebaran haji mau ke Kroya gitu. Jadi rajin cari saudara, tapi juga lihat-lihat ya, lihat-lihat orangnya, lihat-lihat karakternya. Kita harus mempelajari karakter orang. Orang ini gimana, kira-kira kalau aku deketin gimana gitu. Jadi harus lihat-lihat dulu. Kadang-kadang kan ada orang yang pura-pura baik gitu, makanya kita harus tahu dia pura-pura baik sama kita apa baik beneran, nanti kan ketemu. Nah kalau sudah seperti itu, jalin silaturahmi, deket tapi jangan terlalu banget deket, tapi juga jangan jauh gitu. Tarik ulur gitu. Jadi kalau terlalu deket juga kan nggak baik, karena dia itu kan orang lain gitu. Jadi ya deketnya deket yang sepantasnya sebagai teman rasa saudara gitu, tapi ya dekatnya tetap pakai batasan gitu. Insya Allah kok walaupun di rantau, kalau kita sakit gitu kan, kadang-kadang kalau di rantau itu kadang-kadang rasanya kalau pas sakit jauh dari saudara itu rasanya aduh. Saya pernah merasakan itu, sakit di rantauan ya. Saya udah makan tadi pakai geduk. Tadi saya makan siangnya geduk. Iya, karena saya gemuk banget ini, lagi gendut. Karena makannya kemarin lebaran kan makannya enak, jadi makanya agak banyak gitu. Kalau silaturahmi ketemu yang saudara makan, silaturahmi ketemu saudara makan. Terus banyak kondangan juga, makanya jadi agak gemuk sedikit. Tapi nanti diet lah gitu, kurangi minyak, kurangi gula.
Ledung tadi yang posisinya yang di Sukabumi siapa ya? Kemarin lebaran pulang nggak? Pada pulang nggak kemarin lebaran? Kalau pulang main aja ke Espero nggak apa-apa. Kita selalu welcome kok sama anak-anak. Kalau kadang ada yang legalisir gitu, mampir ke ruang guru, terus saleman sama gurunya gitu. Seneng kok lihat anak-anaknya sudah, anak-anak bu guru loh sudah bisa cari uang sendiri gitu. Sukses di manapun berada, tetap menjadi anak yang baik, tetap menjadi anak yang rendah hati, tetap menjadi anak yang punya kepribadian yang karakter yang baik gitu, hormat sama orang yang lebih tua, menghargai sama yang lebih muda. Oh iya, pindah kemana? Oh Indra Sudi ya, ini Indra baik, Indra Sudi priwe si kampo kabare. Oh ikut bapaknya, berarti di sana ada orang tua ya, di sana ada orang tua. Alhamdulillah, murid guru baik ya. Jangan terlalu main ke pantai ya. Pantai itu sekarang lagi rob ya. Jadi jangan main ke pantai dulu. Itu selain panas, mau keireng tulanan sekarang bae. Kemarin habis ada yang kena musibah. Jadi sementara ini pantai dijauhi dulu karena rob itu artinya gelombangnya agak besar. Ya berarti ada saudara di sana, ada bapaknya ya di mana itu Mas Ledung, bapaknya di Sukabumi atau tadi di mana ya, di Karawang atau di daerah Kulon ya. Dimanapun kalian berada, Bu Guru selalu mendoakan buat kalian semua, semoga jadi anak yang sukses, anak yang berhasil, mencari rezeki yang berkah, mendapatkan jodoh yang kalau laki-laki dapat jodoh yang cantik, kalau perempuan mendapatkan jodoh yang gagah. Bukan itu saja, bertanggung jawab, saling menyayangi, saling mencintai, berkah sama awak, punya keturunan yang soleh-solehah gitu, mencari rezeki yang barokah, diberi rezeki yang melimpah. Gimana ini coba Bu Guru? Di rumah lah, lagi ngelimti gombalan. Lagi istirahat ini tadi kan aku. Udah jam 1. Aku mau off dulu lah ya. Besok kalau aku lagi punya makanan yang enak-enak, aku live. Aku paling suka live itu sebenarnya sambil makan makanan gitu, makan bakso apa makan seblak. Ada apa di rumahmu? Betul kena seblak. Hah? Enggak lah, aku ditawarin anakku mau seblak apa enggak. Saya enggak begitu senang seblak karena panas menurut aku itu mulutnya kalau makan seblak panas. Aku senangnya nasi rames, nasi geprek, nasi padang. Aku senang yang berbau nasi gitu. Tapi kalau yang bangsa seblak panas. Bakso suka, mie ayam suka. Ayam goreng kampung aku suka. Kalau ayam goreng biasa kan sering makan. Kalau ayam goreng enggak kampung, yang biasa. Aku mau masak ini nanti apa ya? Lah mosok rumah Sudi jauh lah, panas. Kamu aja sini ke rumahku. Senang ya Zudi bisa ora sekolah maning, prai terus. Ya. Kasih apa? Kasih kerjaan kalau mau ke sini. Nyapu-nyapuin itu. Depan kan kotor juga dekat warung. Mau dikasih apa? Dikasih kerjaan. Kalau kamu mau ke sini tak kasih kerjaan. Ada itu
nyapu-nyapu apa bersih-bersih apa itu pekarangan belakang. Kamu aja males. Mbok bosen lah, cetok-cetok. Bosen karo gurune. Ngarep pelajaran bebebe. Pelajaran dolan-dolan bae, jalan-jalan bae, kelas lain, judi, yo. Ora betah. Diulang. Enggak. Ditawarin ini juga aku nggak mau. Bila bentakan kecilku buatmu. Lagune apa sing lagune Agnes Kalangeng ya. Lagune Agnes Kalangeng ya. Ibu ya, lagune apa ya? Ya yuk, laguan. Apa? Klebus. Meh lungo angel bertahan loro. Nyoba selalu ono meski kowe ra ono rasa sing jebul tak rasake dhewe. Bacut sayang ngei harapan kowe milih liyane. Langite peteng udane saya klepus tekan atiku. Cedake karo aku nanging atimu tinggo wong liya. Wis dalane dadi pelarian tinggo sliramu sing lagi butuh hiburan. Aku sing sayang, aku sing berjuang. Bagianmu koyo biasane, bagian sing larani aku wae. Me lungo angel bertahan loro. Mergo selalu ono meski kowe ra ono rasa. Apa ada pantun janda pirang? Aku nggak tahu lah. Apa ada pantun? Nah itu lagunya Klebus. Anane mung tresno kali welasku. Anane mung iki sing tak duweni. Toyo-toyo ganduli, toyo-toyo nangisi. Kesandung-sandung aku maksa ne ati. Sing bilang siapa? Muridku. Kapok meh tumbang tak gawe dhewe. Ra iso ngukur kurang kesadaranku. Kekarepanku yen pancen dadi siji iso ngrumat lan baturi. Nganti besok nganti pedupati urung kewujud kowe kesusu mutusi. Aku percaya ning ra sepiro malah dadi perkara. Kayak bel sekolah. Nanging ra apa-apa ketulo-tulo dadi tulisan kanggo crita tuwa. Lagunya Advent Karameng Kak. Ya udah dulu ya, udah siang. Aku mau
ganti daster. Dan aku mau istirahat siang dulu. Nanti kalau besok aku kalau makan lagu apa Indra? Request lagu apa Indra? Ya lagu apa? Lagunya apa? Ya lagunya apa? Ditulis saja di situ lagunya apa. Apa Ibu? Apa ada lagu yang berjudul Ibu? Ya ada ya. Ibu, benar katamu agar aku tidak memilih dia. Oh ya, ada lagu ini, lagunya Iwan Fals ya. Dengerin baik-baik. Lagunya Ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah, seperti udara. Kasih yang kau berikan, dengan apa ku membalas? Ibu, ingin ku dekap dan menangis di pangkuanku, lalu aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri seluruh tubuhku, dengan apa ku membalas? Ibu. Itu lagunya Ibu dari Iwan Fals. Ada juga lagu yang Ibu juga nih. Admes Karameng, jajal Kak lagunya Admes Karameng Kak, yang Admes Karameng ada yang lagunya Ibu. Sebentar sini Kak. Laptop, HP. Anang YouTube Cona. Ntar saya akan nyanyi lagu Ibu juga ya. Nah, ada Esi pagi. Esi kelas berapa Esi? Nggak bisa. Guru nggak bisa lagu sial. Belum bisa, baru kali ya lagu sial ya. Lagian juga nggak mau nyanyi lagu sial, mau sial beneran kok. Mau sial beneran. Nanti kalau sial malah repot. Iya. Yang lagunya gimana ya? Sial. Kayaknya nggak begitu kenal lagu sial sih. Kamu suka seblak nggak? Seblak. Seblak enak nggak seblak? Kalau siang-siang begini kamu makan seblak, itu kan ada seblak Ninine. Tahu nggak seblak Ninine? Seblak Ninine itu dari SMP 2 Ngalor ya. Terus karena ada Muria, Jalan Muria, kamu kanan. Terus ada sebelah kiri jalan tuh ada namanya seblak Muria, namanya seblak Ninine. Enak loh seblak Ninine. Pernah nggak beli seblak Ninine? Seblak Ninine. Oh itu Caka sering beli di situ. Caka sering beli di situ. Pira sih pas betene Ellen ya Kak? 8. Ora dadi 8. Ora dadi dene. Aku nak coba. Ya sudah, sana beli ke Kroya. Kak, ini sih berapa Kak nomornya Kak? Tuh suami saya pulang.
Lambu. Kak, dene nggak bisa kak, ndeleng HP-mu segala ya. Ora dadi. Aku kan bingung ngomong. Aja gue anak live. Masa bukan lah. Nang apa? Ya kok. Ngomong apa sih? Nang pola, ngomong apa? Ya apa ya? Hah? Masalah kakak? Kepriwe? Arep mie guys. Oh, ini nih, ada mie guys. Aku Panas loh tembel. guys, mie guys. Mie. Ini Tembel. enak aku bikin mie. Panas tapi masih panas banget. Panas. Nah, iya tempe mateng. Tempe mateng guys. Panasnya. Enak. Bikin mie guys. Ini siang guys. Panas guys. Ini lagu ibu juga bagus ya, tak nyanyiin ya, sebentar ya. Lagunya Hanya Rindu. Ini buat ibu ya. Aku nyanyi. Saat sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang lama kusir. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Secara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu, namun semua telah berbeda. Untuk terus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu.
tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Oh, hati ini hanya rindu. Rindu senyummu, ibu. Pesan mama tetap rendah hati. Terus bermimpi, terus menjelajah, hemat dengan Agoda. Halo yang masih bergabung, selamat siang. Saya akan bersenandung lagu Saat Kau Mengerti sambil belajar untuk besok mau kita mau perform. Nah, bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu menyebalkannya aku di matamu. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kelak kau kan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Ketiba waktu kau harus tentukan jalanmu, yang mungkin tak searah dan indah di mataku. Apabila terjadi, janjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri. Kalau kau kan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu seperti engkau hari ini. Kau harus kuat,
kau harus hebat. Kemarin ibumu penanya, dan kaulah puisi terindah yang pernah tercipta. Semoga belayan kasihku lembutkan hatimu. Hati-hati ya nak. Duitnya kau harus megah, kau harus indah, kau harus kuat, kau harus hebat, bermata hatiku. Hati-hati nak, hati-hati. Berdoa bismillah, al-fatihah. Anak saya mau berangkat kuliah, lagi tes UTS. Oke teman-teman semuanya, teman-temannya tiktokers, bebek saya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang hari ini pasti mendapat keberkahan di hari Jumat yang penuh berkah. Saya undur diri dulu dari live saya. Terima kasih sekali untuk semuanya yang sudah beratensi di dalam liveku, baik yang sudah tap-tap layar, yang sudah nonton, yang sudah komen, dan semuanya saya doakan semoga kalian semua atau semua penonton yang nonton liveku dan seluruh teman-temanku semua semoga selalu sehat, selalu bahagia, rezekinya melimpah, berkah, dan juga hidupnya sejahtera, tambah baik dari hari ke hari, menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi keluarga, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, selamat berbahagia, happy day untuk hari ini, free day 12 Mei 2023. Bye bye. Saya akhiri dulu live saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.